Di era revolusi industri 5.0, di mana teknologi semakin canggih, kita juga menghadapi masalah seperti limbah elektronik, polusi digital, dan eksploitasi sumber daya alam. Ini adalah tantangan yang tidak bisa kita abaikan. Shalom, berjumpa kembali dalam channel IKN, Ikatan Kristen Nusantara. Tempat belajar dan berdiskusi seputar pendidikan Kristen dengan mengangkat isu aktual kontemporer yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Alkitab. Pada episode atau seri ketiga akan mengangkat tema menjadi penata-layan ciptaan di era revolusi industri 5.0. Kita akan membahas bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat merespon tantangan lingkungan dan teknologi di era revolusi industri 5.0 dengan tetap setia pada panggilan kita sebagai penata layan ciptaan Tuhan. Revolusi industri 5.0 membawa kemajuan teknologi yang luar biasa, tetapi juga tantangan lingkungan yang serius. Menurut laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change, suhu global telah meningkat 1,1 derajat Celcius sejak era pra-industri, dan kita hanya punya waktu kurang dari 1 dekade untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim ini. Di era revolusi industri 5.0, di mana teknologi semakin canggih, kita juga menghadapi masalah seperti limbah elektronik, polusi digital, dan eksploitasi sumber daya alam. Ini adalah tantangan yang tidak bisa kita abaikan, terutama sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk menjaga ciptaan Tuhan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kita adalah penata layan ciptaan Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Ini adalah mandat yang diberikan kepada kita untuk merawat bumi dan segala isinya. Mazmur 24 ayat 1 juga mengingatkan kita, bumi adalah milik Tuhan dan segala isinya, dunia dan semuanya yang diam di dalamnya. Artinya bumi ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk mengelolanya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Banyak tokoh Kristen yang telah menjadi inspirasi dalam gerakan keberlanjutan. Salah satunya adalah Paus Fransiskus yang dalam ensikliknya Laudato Si di tahun 2015 menyerukan perlindungan terhadap bumi sebagai rumah kita bersama. Ia menekankan bahwa merawat lingkungan adalah tanggung jawab moral dan spiritual. Tokoh lain adalah Dr. Catherine Hayhoe, seorang ilmuwan iklim Kristen terbuka. Ia menggabungkan sains dan iman untuk mengajak kita bertindak melawan perubahan iklim. Ia percaya bahwa iman dan sains bisa bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Lalu, bagaimana kita bisa menjadi penata layan ciptaan di era 5.0? Pertama, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Misalnya menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah elektronik, dan mendukung inovasi ramah lingkungan. Kedua, kita bisa mengadopsi gaya hidup yang lebih sederhana dan bertanggung jawab. Misalnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang, dan mendukung produk-produk lokal. Ketiga, kita perlu mengedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Sebagai orang Kristen, kita bisa menjadi contoh dan agen perubahan di komunitas kita. Tantangan lingkungan mungkin terasa besar, tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemelihara alam semesta. Kita dipanggil untuk menjadi mitranya dalam merawat ciptaan. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil, seperti mengurangi jejak karbon, mendukung kebijakan ramah lingkungan, dan berdoa untuk bumi kita. Dalam Kolose 3 ayat 23 mengingatkan kita, apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Ini termasuk bagaimana kita merawat ciptaannya. Sebagai akhir dan penutup, bahwa keberlanjutan dan iman adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di era 5.0, kita dipanggil untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana dan merawat ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Mari kita menjadi penata layan yang setia, membawa harapan dan perubahan bagi bumi kita. Terima kasih sudah menyaksikan podcast pada channel IKN. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast dan seri-seri berikutnya. Semoga channel IKN dapat terus berkembang dalam memberi informasi dan wawasan yang baru. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.